Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit polemik yang terjadi dalam pengangkutan online. Dalam pengangkutan online ada 4 aspek yang mana menjadi sumber dari polemik pada jasa pengangkutan online. Aspek pertama tentunya pada aspek ketenagakerjaan, dan yang kedua pada aspek teknologi dan informasi, yang ketiga aspek keselamatan, dan yang keempat ada aspek jaminan keselamatan bagi penumpang maupun bagi pengemudi angkutan online. Dalam aspek ketenagakerjaan, masalahnya berkutat kepada mitra kerja yang ditentukan sebagai mitra kerja ataupun bagi hasil sementara. Ini ada masalah menarik baru-baru ini pada PT Gojek, salah satu penyedia jasa platform angkutan online, di mana driver Gojek ini merasa rugi atas adanya pembagian komisi ataupun persentase komisi itu yang terlalu besar kepada driver. Pada kasus ini belum ada landasan hukum yang mengatur ataupun landasan yang dijadikan dasar untuk membagi komisi ataupun memberikan komisi sebesar 20% kepada PT Gojek oleh driver. Yang kedua, pada aspek keselamatan yang termasuk dalamnya adalah tata cara berlalu lintas. Sedangkan dalam aspek teknologi informasi tentunya ini membahas tentang penggunaan terkait aplikasi atau platform yang digunakan untuk jasa pengangkutan online. Semisal perlindungan konsumen terkait database, data diri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, pada permasalahan transportasi online itu dirangkum pada peraturan Permenhub ataupun Permenhub nomor 108 tahun 2017 yang sudah menjawab beberapa polemik transportasi online. Namun saat ini yang diperlukan adalah tentang pengaturan untuk tata kelola yang dapat mempertemukan antara pihak pemberi kebijakan, pengelola dan mitra, dan juga konsumen. Seperti kasus yang saya contohkan tadi terkait pada penyedia jasa dan juga yang menjadi mitra ataupun driver pada PT Gojek Indonesia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang payung hukum pengangkutan berbasis aplikasi. Pengangkutan online merupakan jasa pengangkut yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur mengenai pengangkutan berbasis online. Akan tetapi, persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap diperhatikan dan pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat menjadi payung hukum untuk pemberlakuan pengangkutan berbasis online. Yaitu yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang direvisi menjadi Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Yang ketiga ada Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kendaraan sewa, dan yang terakhir ada Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak dari pengangkutan. Pihak pengangkutan adalah subjek hukum atau pemangku kewajiban dan hak dalam hukum transportasi atau pengangkutan. Pengangkutan ada 4 pihak yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu pihak pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan, dan karena ia yang menyelenggarakan maka berhak memperoleh bayaran atau berhak menarik biaya.
Kemudian pihak penumpang adalah sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku dan juga sebagai objek dari pengangkutan. Kemudian pihak pengirim adalah orang atau pihak yang mengikatkan diri untuk membayar ongkos atau biaya pengangkutan atas suatu barang yang dilakukan pengangkut oleh pihak pengangkut. Kemudian pihak penerima yaitu pemilik barang atau juga bisa sebagai pengirim dan juga sebagai pihak ketiga atau pembeli konsumen ataupun penerima. Dalam pengangkutan online, semua pihak-pihak tersebut terhubung menggunakan suatu platform atau aplikasi digital yang digunakan masyarakat luas, contohnya seperti Grab, Gojek, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni tentang pihak pengangkut dalam pengangkutan online. Jadi sebetulnya pengangkutan online ini sama ya seperti pengangkutan yang biasa, yang pada umumnya kita gunakan sehari-hari. Tapi perbedaannya di sini adalah pengangkutan online ini menggunakan aplikasi yang canggih, sehingga dalam hal ini pihak pengangkut itu sangat terbantu karena dapat mendeteksi penumpang atau terbantu dalam mencari penumpang seperti itu. Nah, apa sih pengangkut itu? Jadi pihak pengangkut itu adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dan juga berhak atas biaya pengangkutan yang didapatkan tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam konteks pengangkutan online ini, pihak pengangkut itu adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan online, seperti itu. Siapa sajakah yang termasuk ke dalam subjek pengangkutan online? Jadi yang termasuk ke dalam subjek hukum pengangkutan online atau yang termasuk pihak pengangkut dalam pengangkutan online ini adalah perusahaan teknologi yang memang bergerak di bidang transportasi online. Seperti apa? Ada Gojek yang pertama. Jadi Gojek ini aplikasi yang menawarkan layanan transportasi ojek online melalui Gojek ya. Kemudian ada juga penawaran jasa kirim makanan atau order makanan online, ini melalui fitur GoFood. Kemudian ada juga jasa pengiriman barang, ini bisa melalui fitur GoSend ya. Jadi fitur-fitur tersebut itu menggunakan tarif berbasis kilometer yang relatif terjangkau. Selanjutnya ada GrabBike atau Grab Taksi. Jadi GrabBike atau Grab Taksi ini adalah aplikasi pemesanan taksi yang induk perusahaannya itu dari Malaysia. Nah, dengan aplikasi ini masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang disesuaikan dengan argonya. Jadi layanan antar jemput ini bisa lebih cepat karena pemesanannya dilakukan melalui online, melalui aplikasi Grab ya. Kemudian ada Uber. Nah, Uber ini juga taksi. Jadi Uber ini hadir untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi taksi melalui aplikasi. Nah, tujuannya adalah membuat penumpang lebih mudah mengakses Perkenalkan, nama saya Nisa Mutiara. Saya akan menjelaskan tentang penumpang dalam pengangkutan online. Menurut hukum pengangkutan sendiri, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek hukum dan sebagai objek hukum. Sebagai subjek hukum yaitu sebagai orang yang melakukan perjanjian, dan sebagai objek hukum adalah sebagai muatan. Penumpang pengangkutan online itu ada dua, penumpang orang dan penumpang barang. Penumpang orang adalah penumpang yang memesan melalui aplikasi untuk mengantarkan dirinya untuk ke tempat tujuan, yang biasanya ditandai dengan peta elektronik. Untuk penumpang barang diantarkan melalui pengangkutan online. Perjanjiannya dilakukan oleh orang yang melakukan perjanjian melalui aplikasi dengan menyertakan detail barang serta identitas penerima barang dan lokasi tujuan. Selanjutnya hak penumpang, yaitu yang pertama mendapatkan layanan pengangkutan ke tempat tujuan, yang kedua sesuai dengan alat angkut yang diperjanjikan, yang ketiga sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan atau yang disepakati, yang keempat mendapatkan perlindungan dan keselamatan sampai tempat tujuan, dan yang terakhir mendapatkan ganti rugi apabila terbukti pihak pengangkut bersalah atau lalai. Sekian, terima kasih.
Baik, saya Fathrozi akan melanjutkan pembahasan tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim dengan penumpang yang isinya ialah pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, sedangkan pengirim atau penumpang berjanji membayar ongkos atau biaya angkutan. Nah, terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim atau penumpang secara timbal balik. Jadi dalam hal pengangkutan online, perjanjian pengangkutan dilakukan di dalam atau melalui aplikasi yang di dalamnya termuat rincian dari pengangkutan adalah identitas penumpang jika yang diangkut adalah orang dan baru pada akhirnya tercantum persetujuan cara pembayaran yang juga dicantumkan dalam aplikasi tersebut. Oke teman-teman, kita sekarang masuk kepada materi pertanggungjawaban pengangkutan berbasis media massa atau online ya. Kita lihat sendiri, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban. Maka perihal keselamatan barang merupakan tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian maka pengangkut berkewajiban untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh konsumen penyelenggara pengangkut. Jadi pertanggungjawaban itu merupakan sebuah rasa untuk menciptakan sebuah kenyamanan. Jika nanti ada salah satu atau ada permasalahan, maka semuanya akan ditanggungjawabkan atau akan dipertanggungjawabkan oleh pengirim. Oke, masuk ke pasal. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, bentuk ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat berupa pengembalian uang, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan. Jadi misal kalau itu tadi permasalahannya sampai ke penyakit, maka akan ditanggung oleh pengirim atau produsen. Dalam bentuk pertanggungjawaban pengangkutan terhadap 3 konsep. Yang pertama, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Apa itu? Setiap kesalahan pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan harus bertanggung jawab, membayar segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya tersebut. Dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Maka akan ada timbal balik di antara produsen dan konsumen. Pertanggungjawaban tersebut terdapat pada pasal 13.365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban berdasarkan praduga. Menurut pertanggungjawaban ini, pengangkut dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari jasa pengangkutan. Namun, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa pihak pengangkut tidak bersalah, maka dia dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Maka bila mana kita minta pertanggungjawaban oleh pengangkut, maka kita harus bisa membuktikan. Jangan sampai ada namanya praduga. Karena apa? Nanti ketika kita nggak bisa membuktikan, maka mereka akan bebas dari permasalahan karena tidak ada bukti. Dan terakhir, pertanggungjawaban mutlak. Berdasarkan pertanggungjawaban ini, pengangkutan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam jasa pengangkutan tanpa ada kewajiban pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Nah, untuk konsep ini, pertanggungjawaban ini mutlak. Ada bukti atau tidak ada bukti, maka pengangkut diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan atas segala kerusakan barang yang dikirim. Jadi seperti itu.